Assalamualaikum wahai sahabat-sahabat Abanuddin and Abanuddin die-hard fan at Singapore 1992 sampai 1994. The Dream Team. Abanuddin main dengan Fandi Ahmad, Abbas Saad, Janjung, Michael Wana and all my teammates. Abanuddin is a former soccer player. Selamat menonton FIFA World Cup 2026. Alhamdulillah, Abanuddin daripada umur Abanuddin berapa belas tahun, Abanuddin tak pernah miss tengok World Cup. Dalam mana umur pun dah nak dekat 60 sen. Kalau dulu World Cup selalu tengok dengan almarhum bapa Abanuddin, adik Abanuddin Sekarang Abanuddin Apol ni kan nak ingatkan umat Islam semua di seluruh dunia lah, sebab dah ada social media kan. Inilah peluang untuk kita malam bangun tahajud, solat, and dunia jangan lupa tengoklah World Cup, no problem. Lepas kita rehat, tidur, malam bangun, solat tahajud, lepas tu tengok World Cup. Itulah yang Abanuddin punya almarhum dan guru Abanuddin tasawuf ajar. Ikut cara Nabi Muhammad SAW. Dunia bekerja, rehat bersama-sama family, isteri Nabi ramai, anak-anak Nabi, dan juga 2/3 malam solat belazat-lazat dengan Allah. Selalu Abanuddin ingatkan anak-anak muda semua yang baru mendekatkan diri dengan Allah, ikut cara Nabi. Dunia bekerja, malam rehat, tidur dengan anak, isteri Nabi, dan malam 2/3 malam solatlah belazat-lazat dengan Allah. Jadi Abanuddin kat Apol ni sempena World Cup 2026. Ingat Abanuddin cakap, jangan kerja dunia, akhirat kita lupa. Okay? Jangan kerja dunia, kerja akhirat, rehat kita lupa. Bersama-sama family, anak-anak, boleh faham. Sebab tu Abanuddin Apol ni, Abanuddin berdakwah melalui social media sekarang. Sekarang World Cup 2026. Selalu Abanuddin pesan kan, dunia kita nak, akhirat kita nak, rehat pun kita nak. Boleh faham? Abanuddin pun daripada muda kan, sebelum World Cup start, Abanuddin berbapak bilang tidur, dan malam bangun solat tahajud, solat, lepas tu barulah tengok World Cup. Sampailah sekarang Abanuddin ingat, sekarang dari social media Abanuddin Apol biar semua tahu. Boleh faham? Siapa nak tengok World Cup, no problem. Ambil peluang, solat tahajud malam jangan lupa. Okay? Kalau korang dengar Abanuddin dah meninggal macam biasa, hadiahkanlah sekalung Al-Fatihah dan jaga family baik-baik, diri baik-baik. You all take care, stay safe. Selamat menonton World Cup 2026. Mungkin another World Cup kita dah tak ada lagi. Okay? Assalamualaikum and ciao. Kita bukan tak tahu tuan-tuan, kita tahu tapi terlupa. Kenapa? Pasal terpengaruhnya kawan-kawan, terpengaruh dengan advertisement. Sebab itulah di sini kita disuruh berkawan dengan orang-orang yang membawa hati kita kepada Allah.
Rasulullah SAW bersabda, yang sangat aku khawatirkan terhadap umatku ialah kelemahan dalam iman keyakinan. Allah, itu yang Nabi bimbang. Ada iman, tapi kelemahan iman yakin. Sekarang kita tanya, kau percaya tak mati? Percaya. Percaya tak hari akhirat? Percaya. Tapi bila tanya bab amal, mana yang banyak kau buat ibadat ke ataupun kau buat yang sia-sia? Kau tengok Facebook kau tengok kau punya TV, kau baca, kau berbual dengan kawan, lebih banyak daripada kau baca Quran, lebih banyak daripada kau sembahyang sunat. Kita boleh tidur sampai malam pukul berapa? Pukul 1, pukul 2. Kenapa? Tengok bola. Kita tengok sandiwara. Tapi nak bangun tahajud, terkejut saja. Subuh pun kadang terlepas. Macam mana kita? Tapi beriman tak? Beriman. Tahu akhirat? Tahu. Mati-mati. Tahu tak mati? Mati tahu. Semua takut mati. Tapi persiapannya tak ada. Lemah kita. Itulah Nabi kata. Yang paling aku takut sekali, iman kita. Lemah iman kita dan keyakinan kita. Itulah yang Nabi katakan. Dikisahkan salah satu sahabat Rasulullah, Utsman bin Maz'un, memutuskan tidak ingin menikah dan memilih hidup membujang selamanya, agar ia dapat lebih fokus beribadah kepada Allah. Mengetahui itu, Rasulullah menghampiri Utsman seraya berkata, "Apa kamu ingin menghindari sunnahku? Sesungguhnya aku tidur, salat, puasa, makan dan menikahi wanita. Maka tetaplah bertakwa, wahai Utsman. Sesungguhnya engkau tetap memiliki kewajiban pada keluargamu, pada sisi pribadimu, dan pada jiwamu. Maka berpuasalah dan berbuka, solatlah namun tetap tidur." Di riwayat lain ada sejumlah orang berkata, tidak akan menikah, tidak makan, bahkan hendak mengebiri diri mereka sendiri. Kemudian turunlah firman Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau haramkan segala sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan untuk kalian. Dan dengan begitu, janganlah sampai melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."